Surga, siapa yang tahu definisi surga? Surga adalah terminal terakhir, tempat tinggal terakhir. Nanti kita akan tinggal selamanya kekal abadi. Maka mari kita raih tempat yang kekal nanti dengan bekal yang baik, amal soleh yang diperbanyak, supaya kita berada di tempat yang penuh kenikmatan. Surga hebat, indah, nikmat, nyaman, pokoknya luar biasa, kekal itu bisa. Dan jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya jahanam, nerakanya Allah, yang di situ tempat paling jelek. Ya. Indah mutakin, surga itu diperintahkan, disediakan untuk siapa? Lil mutakin, orang yang bertakwa. Nah, kemarin kita sudah dididik puasa ini adalah madrasah, puasa itu adalah edukasi, pengajaran, pelajaran banyak di dalamnya. Sehingga la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin, bertakwa. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebagaimana perintah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, gelar muttaqin, tuh kita kan sebenarnya mu'idat muttaqin. Surga tempatnya, balasannya surga, rewardnya itu adalah surga. Ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang muttaqin, orang bertakwa, ternyata ciri yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu menginfakkan dalam kondisi yang aman, nyaman, luang, dan juga keadaan sempit. Dia terus berbagi sedekah. Kemarin diajarkan dalam bulan puasa, berbagi sedekah. Kalau mau maghrib, takjil sudah siap. Di berbagai masjid kita saksikan bersama, banyak yang mengirimkan makanan, baik itu makanan ringan maupun berat. Kita saksikan di jalanan banyak yang ngasihkan takjil. Sudah, berarti itu pengajaran. Mengimpakkan sebagian harta, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ini karakter ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua wal afin, yang kedua wal ghaidh. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidh, yaitu yang menahan amarah. Yang kedua, nomor kedua, ciri orang yang bertakwa yang kedua, tidak boleh marah. Sifat marah kemarin dalam puasa juga sudah diajarkan. Ketika kita marah, saya lagi puasa, maaf saya lagi puasa. Ini Rasulullah SAW dalam kisahnya, pernah Rasulullah SAW ke masjid setiap hari. Ketika ada pergi ke masjid, ada yang lemparin dengan tai unta, dengan kotoran, ada yang ngeludahin, gitu ya. Kemudian setiap hari ketika mau ke masjid diludahin terus. Maka ketika itu Rasulullah tidak marah. Akhirnya suatu ketika ditanya, si fulan kemana yang setiap hari ngeludahin ketika saya mau ke masjid? Ternyata setelah dicari informasi, dia sedang sakit. Maka ketika datang Rasulullah, dalam hati si fulan yang suka meludahi tadi, ini terenyuh hatinya. Teman saya yang dekat tidak menengok, saudara yang dekat juga tidak melayat. Ini Rasul Nabi Muhammad yang saya tiap hari diludahin, datang pertama kali nengokin saya. Akhirnya dia masuk Islam. Ini keluhuran akhlak baginda Rasulullah SAW dalam keseharian. Jadi tidak marah dalam apapun. Jadi sabar, Nabi sabar. Dan terakhir yaitu adalah wal afina nas, yaitu memaafkan
manusia. Inilah halal bihalal. Karakter orang yang bertakwa yang ketiga adalah halal bihalal. Wal afina alinas, memaafkan. Ini acara silaturahmi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Ade, Mr. Ade. Apa? Halal bihalal tradisi. Ini kearifan lokal bangsa Indonesia yang harus diapresiasi, harus dikembangkan. Betul kan Pak Ade, Mr. Ade? Betul kan? Harus diapresiasi. Dilestarikan. Sangat berharga, sangat mulia, indah tempatnya. Untuk apa? Kalau kata Wali Syekh, mencairkan suasana yang beku, mengulur benang yang kusut. Ini menjalin tali silaturahmi yang semakin erat lagi, yang tadinya renggang jadi semakin erat lagi. Inilah fungsi halal bihalal. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabba ayyubsato lahu fi rizkihi, barang siapa yang suka, yang senang rizkinya dilapangkan, wayusalahu min asarihi falyasir rahimah, dan ingin umur jadi panjangkan, maka hendaklah dia menyambungkan tali persaudaraan, tali kekerabatan, sambungkan. Pertanyaannya, kok hubungannya silaturahmi dengan dipanjangkan umur bagaimana? Kok silaturahmi hubungannya dengan rezeki yang dilapangkan bagaimana? Contoh, anakku sekalian, hadir suatu Idul Fitri, datang ke tetangga atau ke kerabat, ngobrol-ngobrol. Sekolah yang bagus di mana ya? Dia lagi kebingungan. Jadi rezeki bukan hanya materi saja, tapi rezeki memudahkan sesuatu yang sulit. Memudahkan dalam hal apapun, ekonomi, informasi-informasi yang lain. Ketika bercakap-cakap, ketika bersilaturahmi, maka akan diberikan jalan kemudahan. Ini sekolah yang bagus di dekat Icon, SMK Global Mandiri. Seperti itu. Atau yang sudah membuat pekerjaan, nih ada lowongan di sana. Itu juga kan informasi yang akan memudahkan, atau yang akan memperbanyak rezeki. Juga apalagi, ini banyak rezeki. Yang kedua, memanjangkan umur. Bagaimana? Memanjangkan umur itu adalah apa? Umur itu tidak disebutkan baik lama atau panjangnya, tapi kualitasnya. Ya, kualitasnya. Ada seorang pensiun PNS yang pakai sepeda tiap hari keliling kampung, disamperin temannya, ngajak ngobrol, ngopi bareng. Terus ngobrol berikutnya kumpul-kumpul di masjid, ngobrol-ngobrol. Bapak itu dengan teman-temannya yang ngobrol, sekedar ngobrol gitu ya, silaturahmi. Akhirnya apa? Ketika meninggal seorang pensiun itu, tiba-tiba yang doain banyak, yang mandiin banyak, yang ngelayat banyak, bahkan yang ngantar ke kuburan banyak. Dari mana? Tidak disangka, karena kebaikan dan buah dari silaturahmi itu panjang umur. Kualitas umurnya dipakai yang baik, dipakai untuk bersilaturahmi. Silaturahim yang paling dekat adalah ibu kita. Hubungan silaturahim yang paling dekat dengan rahim kita, yaitu ibu kita. Makanya anak-anakku sekalian, jangan sekali-sekali memutuskan tali silaturahmi dengan ibu kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur lillah wa man yashkur fa innallaha yashkuru li nafsi. Tuh. Jadi wawasainal insana biwalidayhi telah diperintahkan manusia untuk apa? Berbuat kepada ibumu yang melahirkan. Ini zaman sekarang, maaf ya, ada yang bertanya ketika orang tua ibu ngambil rapot. Saya juga seorang tenaga pengajar di Yayasan Mudatul Nasihin Jakarta. Saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Mr. Adi. Kalau ngambil rapot, orang tuanya bilang, ini gimana?
Anak sekarang sudah melawan orang tua, disuruh sholat berat, gitu loh, melawan orang tua. Fala taqul lahum uffin, sama orang tua bilang saja sudah tidak boleh. Apalagi menghardiknya, apalagi membencinya, apalagi menyakitinya. Nauzubillah min dzalik. Ini harus kita ngerem. Puasa itu harus menjadikan pelajaran yang tadinya ngerem dalam hal tidak baik, coba diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sekarang di bulan 11 bulan ke depan. Maka suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, yang paling utama berbakti kepada kedua orang kepada siapa? Kata Rasul, ummuka, kepada ibumu. Qala sumaman, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Qala ummuka, kepada ibumu. Berapa kali? 3 kali. Yang kedua summa abuka, kemudian ayah. Ini betapa harus hormatnya kita kepada seorang ibu. Maka jalinan tali kamu yang silaturahim yang paling penting, jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Keramat orang tua itu luar biasa. Orang tua yang telah bersusah payah melahirkan kita, mengandung dalam kondisi yang susah payah selama 9 bulan, lalu kemudian menyusuinya, menyapihnya dalam 2 tahun, mendidiknya sampai sebesar ini. Ini orang tua yang berjasa. Baik tuh. Jadi ketemu gini ya Pak Ustaz. Gimana? Jadi nyanyi coba nyanyi Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Tuh orang tua betapa besar jasanya. Jadi hebatnya orang tua, kebaikannya seperti udara, kan? Seperti udara kasih yang kau berikan, tapi aku tidak mau bisa membalasnya. Padahal tidak perlu bisa membalasnya. Ya, jadi inti dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, halal bihalal adalah salah satu tradisi umat Islam yang ada di Indonesia yang harus kita kembangkan dan harus kita lestarikan. Yang menjadi kesimpulan, mari sama-sama halal bihalal ini dijadikan momen untuk menjalin terus erat tali silaturahmi kita, baik kepada sesama, baik kepada guru, kepada teman, dan khususnya silaturahim yang paling utama adalah kepada ibu, nasab, saudara-saudara dari ibu, saudara-saudari ayah, gitu ya. Jadi intinya terakhir kisah seorang Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang sahabat yang bela banget kepada ibunya. Dalam sebuah kisah, Uwais Al-Qarni ini selalu memenuhi perintah ibunya. Satu hal yang belum dia terpenuhi perintah ibu, wahai anakku Uwais, sepertinya saya ini tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Tapi tolong penuhi perintah tolong penuhi keinginanku, cita-citaku, yaitu ingin berhaji. Uwais Al-Qarni adalah keluarga yang kurang mampu. Kendaraan belum ada. Zaman dulu belum ada pesawat gitu, bis gitu, belum ada mungkin unta pun dia tidak punya. Dia berpikir, bagaimana supaya ibu saya bisa ke haji? Nah, apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan? Solusinya bagaimana? Ada yang bisa?
Pinter dia menggendong. Gimana caranya? Dia buka celengan, kemudian wah sudah terkumpul nih, gitu ya, sudah terkumpul di celengannya. Lalu dia pergi kemana? Mesir. Pergi ke pasar membeli apa? Banyakan yang duitnya gak cukup. Motor. Kuda. Beli Kuda. motor. Belum ada. Beli Domba. kambing yang sekedar cukup dengan celengannya. Kambing pun bukan yang besar, ambil kambing yang kecil yang sesuai dengan harganya. Lalu dia pulang, bagaimana yang terjadi? Si kambing terus dia pagi digendong ke gurun pasir yang melewati bebatuan, anakku sekalian. Terus dipanggulnya, digendongnya itu anak kambing, gitu kan? Selama berapa bulan? 8 bulan. Lama-kelamaan kan kambing itu besar, anakku sekalian. Apa yang terjadi? Semakin lama semakin besar, dan akhirnya ototnya Uwais Al-Qarni juga kuat. Dia pede banget nih. Sekarang saya siap. Kalau begitu, bismillah, saya akan menggendong bundaku untuk pergi ke haji. Akhirnya dengan niat bismillah, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ke Mekah. Dari kota mana? Ada yang tahu dari kota? Madinah. Dari kota? Madinah. Enggak, dari kota? Madinah. Yaman. Pinter. Dari kota Yaman digendong berapa kilometer, berapa hari yang ditempuh beliau. Subhanallah. Ini adalah bukti baktinya seorang anak kepada seorang ibu untuk memenuhi keinginannya dan cita-citanya. Akhirnya beliau bermunajat di kota Mekah, bisa berdoa di kota Mekah, di Masjidil Haram dan di sebagainya, bisa mengunjungi makam baginda Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbal alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Mudahkan ya Allah segala urusannya, diwujudkan segala hajat dan cita-citanya. Semoga berhasil masa depannya. Semoga kedua orang tua kita sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, diberkahkan rezekinya. Yang sudah meninggal baru kita, ayah kita, bunda kita atau saudara kita yang sudah meninggal, semoga diampunkan dosanya, semoga diberikan keluasan dalam kuburnya. Kita doakan para guru-guru semuanya, semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan rezekinya, diwujudkan hajat dan cita-citanya. Kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.